Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah penjelasan tentang bacaan-bacaan dan juga gerakan-gerakan ketika sujud sahwi. Nah, tentang ucapan-ucapan dan juga gerakan-gerakan yang menuntut seseorang melakukan sujud sahwi jika ditinggalkan, para ulama yang berpendapat bahwa sujud sahwi harus dilakukan untuk setiap kekurangan yang terjadi di dalam sholat yang disebabkan oleh kelupaan. Mereka sepakat bahwa sujud sahwi adalah sholat yang sujud sahwi adalah sebagai ganti untuk hal-hal yang disunahkan, bukan untuk hal-hal yang diwajibkan ataupun hal-hal yang bersifat himbauan. Nah, meninggalkan hal-hal yang bersifat himbauan sama sekali tidak mewajibkan sujud sahwi, asalkan tidak lebih dari satu kali. Contohnya seperti pendapat Imam Malik yang tidak mewajibkan sujud sahwi terhadap orang yang meninggalkan satu takbir karena lupa. Tetapi kalau yang ditinggalkan itu lebih dari satu kali, maka wajib sujud sahwi. Jika yang ditinggalkan karena lupa adalah hal-hal yang diwajibkan alias rukun, maka tidak cukup hanya dengan sujud sahwi saja, melainkan wajib untuk mengqodoknya. Nah, sujud sahwi yang disebabkan karena ada penambahan atau pengurangan, ini berlaku untuk hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang disunnahkan. Para ulama sepakat atas hal tersebut. Yang mereka perselisihkan adalah statusnya, apakah fardu atau bukan, apakah sunnah ataukah bukan, dan apakah termasuk sunnah atau sekedar himbauan. Nah, contohnya seperti masalah kunut. Kata Imam Malik, meninggalkan kunut itu tidak perlu sujud sahwi, karena menurutnya kunut itu hanya himbauan, bukan sunnah. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, meninggalkan kunut itu perlu sujud sahwi, karena menurutnya kunut itu sunnah. Nah, sebelumnya kita sudah tahu dengan jelas tentang hukum kunut itu wajib atau sunnah, atau sekedar himbauan. Sementara itu menurut Imam Malik dan juga murid-muridnya, sujud sahwi itu dilakukan karena ada bagian-bagian sholat yang ditambahi, walaupun hanya sedikit dan bukan termasuk bagian dari sholat. Dan perlu diketahui bahwa menurut mereka, hal-hal yang sunnah dan himbauan hukumnya itu adalah nadbun. Yang diperselisihkan ialah kadar banyak atau sedikitnya, dan hal itu tergantung pada kondisi ibadahnya. Itulah sebabnya mereka, para ulama, terlibat dalam perselisihan yang panjang tentang jenis ibadah yang satu ini. Bahkan ada sebagian mereka yang berpendapat bahwa kesunahan di dalam sholat jika ditinggalkan secara sengaja, atau bahwa larangan yang dilanggar secara sengaja, maka statusnya itu sama dengan meninggalkan kewajiban. Maksudnya dalam kaitannya dengan dosa. Dan pendapat seperti ini sering dikemukakan oleh murid-murid dari Imam Malik. Kita lihat mereka, selain ulama-ulama dari mazhab Zahiri, sepakat bahwa orang yang meninggalkan kesunahan-kesunahan secara berulang-ulang itu berdosa. Contohnya seperti seorang yang selalu meninggalkan sholat witir atau sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar. Bahkan dia tergolong orang yang fasik. Sepertinya semua ibadah dari segi ini ada yang substansi dan jenisnya memang fardu. Contohnya seperti sholat fardu 5 waktu, dan juga ada yang substansinya sunnah tetapi jenisnya fardu. Seperti contohnya seperti sholat witir, sholat sunnah 2 rakaat fajar, dan sebagainya. Demikian pula menurut sebagian ulama, hal-hal yang substansinya bersifat himbauan tetapi jenisnya adalah sunnah, contohnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni pendapat yang dikutip dari Imam Malik yang mengharuskan sujud sahwi apabila meninggalkan takbir lebih dari satu kali karena lupa. Sehingga menurut Ibnu Rus di sini di antara para ulama itu tidak ada yang berpendapat bahwa hal-hal yang
substansi dan jenisnya adalah sunnah. Menurut ulama-ulama mazhab Zahiri, hal-hal yang sunnah itu karena substansinya memang sunnah berdasarkan sabda Nabi tentang seorang dusun yang bertanya kepada beliau perihal rukun-rukun Islam. Ia beruntung kalau memang ia jujur dan ia masuk surga kalau ia memang jujur. Nah, sabda tersebut beliau sampaikan setelah mendengar pernyataan orang dusun tersebut. Demi Allah, aku tidak akan menambahi dan mengurangi ini. Dan hadis ini sudah dikemukakan sebelumnya. Para ulama sepakat bahwa sujud sahwi itu dilakukan karena lupa tidak duduk pada tahiyat awal. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang apakah tahiyat awal itu fardu ataukah sunnah, dan apakah imam yang diingatkan oleh makmum dengan bacaan kalimat subhanallah itu harus terus berdiri ataukah duduk. Dan kalau kembali duduk, kapan waktunya? Menurut mayoritas ulama, jika belum sampai berdiri tegak, maka si imam harus duduk kembali. Menurut sebagian ulama, si imam harus kembali duduk selama belum meneruskan rakaat yang ketiga. Dan menurut sebagian ulama yang lain, si imam itu tidak boleh duduk kembali kalau pantatnya sudah lepas dari tempat sholat, kira-kira jarak 1 jengkal. Dan kalau si imam sampai duduk kembali, menurut mayoritas ulama sholatnya tidak sah. Tetapi menurut sebagian yang lain, sholatnya menjadi batal. Wallahu a'lam bishawab.